moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Amir Nawanto. Ya, saya berada di JNT Express di kelurahan, tepatnya di kelurahan Gambesi dengan NPM 022721111193. Baik, saya di sini akan mewawancarai dengan cara siapa? Wandi. Baik, Kak Wandi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu di mana pertanyaannya bagaimana pengalaman Kak Wandi melakukan transaksi? Pengalaman saya melakukan transaksi pengiriman di sini cukup memuaskan. Prosesnya cepat dan mudah. Saya bisa melacak status pengiriman secara real time yang memberikan rasa tenang saat menunggu paket tiba. Nah, yang kedua, pengalaman harus terpaksa menerima biaya ongkir? Ya, saat terpaksa menerima biaya ongkir yang mahal, saya merasa sedikit kecewa, terutama jika saya tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang biaya tersebut sebelumnya. Namun, saya memahami bahwa biaya pengiriman dapat bervariasi tergantung pada jarak dan A few moments later. Yang ketiga, segi keamanan apakah packingan kurang rapi? ya packingan sangat rapi. Yang keempat, dan harus seperti apa? Menurut saya, layanan ini seharusnya lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya ongkir sejak awal. Baik, Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai 4 pembayaran dalam preferensi syariah. Ada 4 jenis pembayaran dalam preferensi syariah, yaitu hutang, zakat, wakalah, dan bai al-salam. Nah, 4 jenis pembayaran ini merupakan topik yang penting untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks kehidupan modern saat ini. Berikut adalah beberapa opini dan refleksi terkait preferensi syariah dalam keempat jenis pembayaran tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai pembayaran hutang, yaitu mencari keadilan dan menghindari riba dalam preferensi syariah. Pembayaran hutang dalam Islam yang dikenal qard memiliki prinsip yang kuat dalam mencari keadilan dan menghindari riba. Hal ini merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan antar manusia yang harmonis dan sistem keuangan yang berakhlak mulia. Yaitu 1. Mencari keadilan dalam pembayaran hutang. Kesepakatan awal pembayaran hutang harus disepakati awal antara pemberi dan penerima hutang. Kesepakatan ini mencakup jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, dan metode pembayaran. Kejelasan hutang, jenis hutang harus jelas, baik segi uang, barang, atau jasa. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari. Tidak ada beban tambahan. Pembayaran hutang tidak boleh mengenai yang di sini yang akan saya bahas, yaitu mengenai 4 pembayaran dalam preferensi syariah. Nah, ada 4 jenis pembayaran dalam preferensi syariah, yaitu hutang atau qard, dan zakat atau wakalah, dan bai al-salam. Nah, 4 jenis pembayaran ini merupakan topik yang penting untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks kehidupan yang modern saat ini. Berikut ini adalah beberapa opini dan refleksi terkait preferensi syariah dalam keempat jenis pembayaran tersebut. Yang pertama itu adalah pembayaran hutang atau qard, mencari keadilan dan menghindari riba dalam preferensi syariah. Nah, yang kedua yaitu pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Amir Nawanto dengan NPM 0227211193. Nah, saya di sini akan sedikit menanyakan. Saya berada di JNT, di mana tempat lokasinya berada
adil dapat merugikan pihak yang berhutang dan melanggar prinsip keadilan. 2. Menghindari riba dalam pembayaran hutang. Riba adalah tambahan keuntungan yang tidak wajar dalam transaksi keuangan, khususnya dalam pinjaman. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi dalam pembayaran hutang. Riba juga dapat muncul dalam bentuk: 1. Bunga, penambahan persentase tertentu dari jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh pihak yang berhutang. 2. Denda, di mana denda penalti yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran hutang. 3. Keuntungan yang tidak wajar, penambahan keuntungan yang tidak sebanding dengan nilai jasa atau barang yang dipinjamkan. 3. Opini pribadi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa yang saya bahas tadi. Thank you. Nah, pertama yang akan saya bahas mengenal pembayaran dalam preferensi syariah. Ada 4 jenis pembayaran dalam preferensi syariah, yaitu hutang, zakat, wakalah, dan bai al-salam. 4 jenis pembayaran ini merupakan topik yang penting untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks kehidupan modern saat ini. Berikut adalah beberapa opini dan refleksi terkait preferensi syariah dalam kesepakatan jenis pembayaran tersebut. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pembayaran hutang, di mana mencari keadilan dan menghindari riba dalam preferensi syariah. Pembayaran hutang dalam Islam yang dikenal sebagai qard memiliki prinsip yang kuat dalam mencari keadilan dan menghindari riba. Hal ini merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan antar manusia yang harmonis. Sistem ini keuangan yang berakhlak mulia. Mencari keadilan pembayaran hutang. Kesepakatan awal pembayaran hutang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal antara pemberi dan penerima hutang. Kesepakatan ini mencakup jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, dan metode pembayaran. Asal hutang di mana jenis hutang harus jelas, baik berupa uang, barang, atau jasa. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari. Tidak ada beban tambahan pembayaran hutang tidak boleh mengandung beban tambahan yang tidak disepakati sebelumnya. Beban tambahan seperti bunga, denda, tidak adil dapat merugikan pihak yang berhutang. 2. Menghindari riba dalam pembayaran hutang. Riba adalah tambahan keuangan yang tidak dapat dalam pinjaman. Riba dianggap sebagai beban ketidakadilan eksploitasi dalam pembayaran hutang. Riba dapat muncul dalam bentuk: 1. Bunga, denda penalti yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran hutang. Keuntungan yang tidak wajar, penambahan keuntungan yang tidak sebanding dengan nilai jasa atau barang yang dipinjamkan. 3. Opini dalam preferensi syariah. Pentingnya kejujuran dalam preferensi syariah. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi hutang. Pemberi dan penerima hutang harus jujur dalam mencatat dan melunasi hutang. Menghindari penipuan. Transaksi hutang harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan untuk menghindari penipuan. Membangun kepercayaan. Pembayaran hutang yang adil dan bebas riba dalam pembayaran membangun kepercayaan. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Sistem ini keuangan yang berlandaskan keadilan dan menghindari riba dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke pembayaran zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Pembayaran zakat bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang mendalam dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 1. Zakat, kewajiban dan keutamaan. Kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul atau jangka waktu tertentu. Keutamaan. Zakat memiliki banyak keutamaan seperti menyucikan harta. Zakat memberikan harta dari sifat-sifat negatif seperti kekirikan, kesyirikan, dan keogenisme. Memperoleh berkah. Zakat membawa berkat bagi harta dan kehidupan. Memperoleh berkah. Zakat merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh ketenangan jiwa. Zakat membawa ketenangan jiwa dan kekuasaan karena telah bersama. Zakat membangun kemandirian. Zakat tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga mendorong mereka untuk mencapai kemandirian. Modal usaha. Zakat yang digunakan sebagai modal usaha bagi mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Pendidikan. Zakat juga dapat digunakan untuk membiayai pendidikan bagi mereka yang tidak mampu, sehingga mereka dapat mencapai kualitas dan pendapatan pekerjaan yang layak. Pelatihan keterampilan. Zakat dapat digunakan untuk membiayai pelatihan keterampilan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Opini dalam
nama orang lain mewakil dalam hal-hal tertentu dalam konteks pembayaran, wakala mendapat menjadi solusi efektif untuk mempermudah transaksi dan menjaga amanah. Mempermudah transaksi jarak dan waktu, wakala memungkinkan transaksi dilakukan meskipun pihak-pihak yang terlibat berada di tempat berbeda atau digunakan. Efisiensi wakala mempermudah proses transaksi khususnya dalam hal pembayaran sehingga lebih efisien dan praktis, menjaga amanah kepercayaan. Wakala dibangun atas dasar kepercayaan antara wakil dan wakil. Wakil mempercayai wakil bertindak sesuai dengan instruksi dan amanah yang diberikan. Tanggung jawab, wakil bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh wakil. Ia harus bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Keadilan, wakala harus dilakukan dengan adil dan transparan. Wakil tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dan transaksi yang diwakilkan. Opini dalam preventif syariah. Keadilan, wakala merupakan bentuk keadilan dalam transaksi. Wakil dapat mempercayakan transaksi kepada wakil yang memiliki keahlian akses baik transaksi terutama dalam hal pembayaran sehingga lebih praktis dan efisien amanah. Wakala menekan